Kedengaran suaranya? Benar bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya apa kabar? Baik. Semoga nih yang udah hadir 40 orang, 39 lah minus abang ya. Semuanya sehat-sehat ya. Yang nggak sehat semua, kalau ada yang nggak sehat, semoga cepat sehat lagi deh. Itu ya. Untuk hari ini kita akan lanjutkan materi kita masih seperti materi sebelumnya. Yang bagian pertama udah dibahas sama Bang Oki sebelumnya tentang kelas diagram. Hari ini kita akan lanjutkan ke bagian kedua yaitu OCL, Object Constraint Language. Nah, mungkin kita nggak akan banyak bahas teori di sini, kita bakal langsung praktik aja nanti. Karena mungkin teori udah dibahas sama Bapak di kelasnya. Nah, sebelum kita masuk ke praktiknya nih, Abang mau nanya, ini pendapat kalian ya. OCL itu sebenarnya apa sih? Apakah OCL itu bahasa pemrograman atau bukan? Bukan bang, bukan bahasa pemrograman bang. Nah, jadi kalau bukan kenapa? Kalau iya kenapa? Coba. Karena OCL ini pastinya nggak bisa deklarasi variabel, nggak bisa menyimpan data, nggak bisa melakukan operasi logikanya gitu bang. Nah, jadi OCL ini apa berarti? Kalau bukan bahasa pemrograman. Apa namanya, formal language bang. Formal language. Ada yang punya pendapat lain mungkin selain Saiful? Ya benar kan? Saiful tadi ya? Ya bang, benar bang. Yang cewek deh, yang mau kasih pendapat. OCL itu bahasa pemrograman bukan sih? Atau semuanya deh yang mau kasih pendapat. Sebenarnya OCL itu bahasa pemrograman atau bukan? Kan di L belakangnya itu kan ada language-nya tuh. Anybody? Ya ada? Nih Munawarah nih, ada nggak di kelas? Hadir? Hadir bang. Menurut kamu tuh OCL ini bahasa pemrograman atau bukan sih? Menurut saya bukan sih bang, karena ya dia kayak cuman rancangan gitu aja bang. Kayak mana bilangnya? Jadi apa nih kira-kira OCL ini apa? Kalau kata Saiful tadi OCL itu sebuah apa tadi istilahnya? Saiful? Formal language. Formal language. Oh, menurut Nawara apa nih? Ini pendapat ya, nggak ada yang salah, ada yang betul. Mungkin nanti kalau kurang tepat kita betulin. Kalau bahasa spesifiknya nggak tahu sih bang. Ya nggak usah spesifik, boleh deh. Apa yang mudah diucapin, yang mudah dibilang. Nggak tahu bang bahasanya. Menurut saya kayak cuman rancangan analisis sebelum buat aplikasinya gitu bang. Kita Susah bang jelasin ini. analisis kita udah kemarin problem find. Kalau ini udah masuk ke ininya tahap desain. Yang kita desain di sini tapi bukan user interface, tapi arsitektur dari metode kalau di sini. Oke, kalau nggak salah ada yang dari kampus luar ya, udah hadir di Meet belum? Yang dari program apa? Kampus Merdeka ya, ada?
Siapa kemarin namanya? Lupa. Hadir Bang. Siapa nama panggilannya nih? Hanifah Bang. Hanifah, menurut Hanifah sendiri OCL ini bahasa pemrograman atau bukan? Kalau menurut saya sih bukan ya Bang, karena OCL itu kayak suatu rangkaian aplikasinya itu, programnya itu nanti dikemanakan atau prosesnya berjalannya program itu tadi gimana gitu Bang. Menurutku sih gitu ya Bang. Oke, udah lumayan mengarah ke pengertian saya. Oke, sebenarnya apa yang kalian bilang sama Saiful, Munawara, sama Hanifah tadi udah benar. OCL itu bukan bahasa pemrograman, tapi lebih tepatnya OCL itu disebut modeling language. Tapi bahasa yang memodelkan sesuatu gitu. Dalam hal ini yang kita modelkan itu adalah metode dari kelas diagram. Nah, kenapa kita butuh OCL? Karena di kelas diagram itu kan cuma ditulis visibilitas metodenya private ataupun public ataupun default, sama tipe datanya itu apa, metodenya ngembaliin itu mengembali nilai apa, sama nama metodenya itu. Kita nggak tahu isi metode itu apa sebenarnya. Nah, untuk buat dia lebih jelas kita butuh namanya OCL untuk cuman ngasih tahu gitu sebenarnya metode ini ngapain sih. Nah, untuk itu kita akan coba belajar di sini gimana cara kerja OCL, cara membaca OCL, dan cara membuat OCL. Dua itu aja sih. Nah, sebelumnya sebenarnya alur pembuatan OCL itu setelah kelas diagram, kita udah tahu nih metodenya mau ngapain, baru kita buat OCL-nya. Jadi OCL dulu, baru code-nya gitu. Tapi karena susah kalau kita buat OCL dulu nih ceritanya untuk belajarnya, kita bakal konversi code yang udah ada menjadi OCL ya. Jadi di sini abang udah sediain code yang abang buat di, nggak tahu nih, lupa semester berapa ya. Kita akan coba konversi code ini ke dalam OCL. Oke. Di sini kita punya 3 file, namanya gopi.java, product.java, sama checkout-button.java. Jadi ini cuman payment gateway lah istilahnya. Kita akan buat satu file dulu di sini. Mungkin kita akan coba file gopi.java ini kita akan konversi ke dalam OCL dulu ya. Ini file kita buat gopi.ocl. Akan buat ke samping aja nih biar mudah dilihat. Oke. Oke, kita mulai dengan baris paling atas ya. Ini ada package di sini, di OCL juga ada. Kita bisa deklarasi package juga. Caranya kita tulis aja nih, package. Ini sebelumnya tulisannya kecil-kecilan atau pas, atau perlu gede-gedein lagi nih? Kalau saya ada oke sih Bang. Udah oke ya. Nah, kita nggak aja semua udah oke ya. Kita bisa tulis package, keywordnya, terus nama package-nya misalnya marketplace ya, kayak di sampingnya. Bedanya kita juga tulis end package-nya di bawahnya. End package seperti ini. Nah, kalau di Java kan nggak ada end package-nya. Kalau di sini kita di OCL kita tulis juga package, marketplace, end package di bawahnya. Nah, terus kita mulai dari metode yang pertama ya, karena OCL itu modeling method. Kita mulai dari yang paling atas nih. Public gopi ini konstruktornya. Nah, yang pertama kita bakal tulis konteks. Nah, keyword konteks txt konteks ini. Terus nama kelasnya, di sini kita buat nama kelasnya gopi titik 22 kali. Sama kita tulis nama metodenya sekarang. Nah, sekarang nih nama metodenya nih gopi. Terus kalau ada kembalian kita tulis juga nih titik 2, terus tipe data kembaliannya apa gitu.
di sini nggak ada pilihan apa-apa di sini nih. Jadi kita nggak perlu tulis di sini. Kita langsung enter aja. Kalau mau lebih suka tambah satu tab di bawahnya nih. Cuman ini optional. Nah, terus di bawah ini kita deklarasi keyword-keyword yang ada di yang ada di OCL. Mungkin kita seiring waktu kita akan dapat beberapa hal nanti. Cuma karena di sini cuma satu buah doang gitu, ini kayaknya cuma ada post di sini. Tapi sebelum ini kita coba mau review, kalian udah tahu apa aja yang ada di sini bawahnya. Yang kalian tahu apa aja di sini? Misalnya post apa lagi? Yang belajar di kelas ada invarian, ingat nggak? Ingat? Atau kalian belajar bukan OCL yang ini? Ya enggak lah, OCL cuma ada satu. Mana nih Saiful? Ada nggak gini? Ada Bang, tapi apalagi saya lupa. Ada keywordnya aja deh, nggak apa-apa. Nanti kita jelasin yang ini apa gitu. Ingat nggak? Ada tapi lupa saya Bang. Tahu artinya tuh maksudnya apa tapi lupa. Oke, bantu tulis aja ya. Ini sebenarnya banyak di sini, cuman yang paling sering dipakai itu ada ini, ada namanya invarian, ada pre, ada post. Ini 4 nih yang paling sering dipakai nih. Kalau ini sendiri itu adalah value awal yang dikembalikan oleh metode. Jadi init ini kepanjangan itu initial. Ini properti, ini kita nggak baca, ini namanya properti ya. Jadi properti ini ada di metode yang biasanya punya kembalian gitu. Karena ada beberapa metode yang ngembaliin misalnya integer, boolean atau apa. Jadi defaultnya itu dia ngembaliin nilai apa. Jadi kita tulisnya itu di dalam ini. Ada yang kedua namanya invarian. Invarian itu kondisi yang harus dipenuhi sebelum dan sesudah metode dijalankan. Tapi yang harus diperhatiin di sini adalah dipenuhi saat sebelum dan sesudah metode dijalankan ya. Jadi kondisi yang bakal kita tulis di invarian ini itu harus bernilai true sebelum metode ini dijalankan dan setelah metode ini dijalankan. Jadi selama metode ini dijalankan itu nilainya harus true gitu. Artinya memang selalu harus true kok nilai-nilai yang ada di invarian ini. Nah, perlu diingat semua yang kita tulis di dalam ini ya, init, invarian, pre, post, atau nggak masuk ini ya, yang tiga bawahnya, invarian, precondition, postcondition, itu semuanya statement. Maksud statement itu harus bernilai true atau false gitu. Kita nggak boleh di dalam ini memasukkan assignment. Misal kita masukin nilai A sama dengan 10. Sama dengan di dalam statement ini dia fungsinya untuk membandingkan, bukan untuk assign value. Jadi kalau di bahasa pemrograman biasa kan kita pakai 2 sama dengan untuk membandingkan. Tapi di dalam statement OCL kita cuma pakai 1 sama dengan untuk membandingkan. Nggak ada yang 2 sama dengan. Dan sama dengan itu nggak dipakai untuk assign value. Itu yang perlu diingat ya. Kita balik lagi ke invarian. Jadi invarian ini sebenarnya fakta yang kita sampaikan di dalam invarian ini. Contohnya apa? Mungkin ke depan kita akan dapat ya. Nah,
Untuk preconditionnya sendiri itu bedanya dikit doang sama invarian, itu di saat sebelum aja gitu, sebelum metode dijalankan. Jadi kalau setelah metode ini dijalankan dia nggak true lagi, itu nggak masalah. Itu namanya precondition. Kalau post condition itu kondisi saat metode selesai dijalankan. Jadi kondisi apa yang terjadi setelah metode ini dijalankan terhadap apa gitu variabel kita, apapun yang ada di kelasnya nanti. Dalam hal ini mungkin bisa jadi properti kita ataupun yang ada di dalam ininya, di dalam parameternya. Variabel-variabel kita itu jadinya apa nanti sih? Itu kita tulis di dalam post condition ini. Jadi kurang lebih pengertiannya gini. Ini kalau ada yang mau ditanya langsung disanggah aja ya. Mungkin kita nggak ada buka, ada yang mau ditanya, ada yang mau tanya enggak ya. Langsung ditanyain aja. Nah, gimana nih? 4 buah ini aja nih dulu nih. Ada yang belum dipahami kira-kira. Karena kalau semua Bapak kayaknya kalian tulis 4 ini aja nih udah cukup buat dapat nilai. Sebenarnya masih banyak ya ininya properti yang ada di OCL selain ini 4. Oke, kita kasih waktu. Bang, Ya. boleh jelasin ulang yang invarian, Bang? Belum terlalu paham. Invarian itu kondisi yang harus dipenuhi saat sebelum dan sesudah metode dijalankan. Jadi statement yang kita tulis di dalam invarian ini, bentar, kata-kata statement itu tadi, abang ulang lagi, statement itu sebuah ekspresi yang menghasilkan true atau false ya. Sebuah expression yang menghasilkan true atau false. Itu wajib ya kalau di dalam invarian, precondition sama post condition. Itu wajib. Nah, kondisi yang kita tulis di dalam invarian ini itu dia harus bernilai true sebelum metode ini dijalankan, saat metode ini dijalankan, dan setelah metode ini dijalankan. Untuk contohnya mungkin ke depan kita akan dapat ya. Cuma karena di sini kayaknya belum terlalu ngerti karena kita belum punya contohnya. Oke, mungkin ke depan siapa tadi yang nanya? Nadia ya? Bukan. Muna, Bang. Muna ya. Sangat. Mungkin ke depan kita langsung kasih contoh aja nanti ya. Nanti kalau memang Muna belum ngerti juga, kita bakal ulang lagi ya. Dari GoPay ini kita bisa tahu ini cuma ada post condition karena nggak ada kondisi apa-apa, dia cuma berdiri sendiri ya. Post conditionnya itu kita bisa buat di sini nilai dari balance. Kalau di sini kita pakai this di dalam OCL kita nggak ada keyword this, tapi adanya self sama kayak Python ya, self dot balance gitu. Balance sama dengan 0. Jadi ini bukan assign value, tapi ini kita bandingkan post condition, kondisi setelah metode ini dijalankan, self.balance itu nilainya itu 0. Itu hasilnya true atau false nanti. Ini ngerti nggak maksudnya di sini? Statement ini bukan assign value ya, tapi statement ini membandingkan nilai balance apakah dia sama dengan 0 atau bukan. Hasilnya itu nanti true atau false ya. Oke, kita udah selesai nih ceritanya satu metode. Oke, kita lanjut ke metode yang kedua nih. Yang ini nih. Ini sama, cuman bedanya di sini ada parameternya. Sama kita buat konteks GoPay. Di dalamnya ada metode GoPay lagi, tapi kali ini kita punya parameter. Nah, kalau di Java kan parameternya tipe data duluan, baru ininya nama parameternya. Tapi di OCL kita tulisnya parameter duluan, baru tipe datanya. Kalau di sini float berarti ya. Kita bisa lihat sama, ini cuma ada post condition doang.
Dari mana kita tahu? Ya kira-kira aja lah ini. Ya memang gitu ya, ini kira-kira aja. Ini kira-kira ada apa aja di sini. Post condition berarti self dot balance itu sama dengan balance di sini. Balance yang kita kirim ini. Oke, kita udah selesai 2 metode. Kalau ada yang mau tanya langsung aja ya. Kita nggak ada buka sesi pertanyaan. Nah, kita lanjut ke metode selanjutnya. Nah, metode ini yang agak tricky nih, karena dia banyak. Kita lihat dulu deh di sini. Ada namanya metode pay yang dia mengembalikan nilai boolean. Di dalamnya itu ada amount, ada parameter float amount. Di sini awalnya metode ini dia nilainya false, berarti payment status ya, karena yang dikembalikan di bawahnya ada return payment status. Sedangkan payment status dia awalnya false. Nah terus di dalam ini kondisinya itu kalau misalnya balance-nya itu besar sama dengan no amount, baru dia bisa payment statusnya jadi true nih. Kalau enggak, dia nggak true. Terus di dalamnya dia manggil metode ini, this.withdraw amount. Withdraw itu ada di bawah kayak tadi nanti. Oh, ini deh. Nah, kita bisa ambil kesimpulan di sini nilai awalnya itu false, kita langsung tulis aja dulu deh. Konteks pay, nama metodenya itu pay. Dalamnya itu ada amount, nilainya itu float. Terus kembaliannya itu boolean gini. Kita tahu tadi initial value-nya itu false. Kita bisa lihat dari sini ya. Nah ini tricky-nya kalau misalnya kita konversi dari code ke ini, ke OCL. Kalau misalnya code-nya itu nggak clean code, jadi kode yang kita tulis ini nggak clean, itu OCL-nya itu bakal susah banget untuk dibuatin. Cuman karena ini lumayan clean, ya nggak clean banget, tapi lumayan clean. Kita bisa lihat di sini nih, nilai awalnya nih false. Kita langsung bisa tulis initial value-nya ini di sini false. Untuk precondition-nya ada nggak ya precondition di sini? Oh sebelum precondition invariant dulu deh. Invariant. Ini balik lagi invariant itu kita semua statement di sini kita cuman kira-kira doang ya. Dia nggak tertulis di sini dan nggak ada cara yang khusus untuk kita bisa recognize ada nggak invariant di sini. Kita kira-kira aja nih, berarti invariant di sini atau kondisi yang harus dipenuhi sebelum, saat, dan sesudah metode ini dijalankan. Salah satunya itu self.balance-nya itu tidak mungkin atau harus besar sama dengan 0. Ya minimal balance itu pastinya 0 atau lebih dari 0, nggak mungkin negatif lah. Jadi invariant ini dia harus terpenuhi gitu. Sebelum metode ini dijalankan, balance-nya itu besar sama dengan 0. Saat ini dijalankan, metode ini dijalankan juga besar sama dengan 0. Setelah metode ini dijalankan juga besar sama dengan 0. Ya sebenarnya ini fakta doang ya, yang ya memang gini sih, nggak usah dibilang juga orang udah tahu kalau balance itu minimalnya 0 dan maksimalnya itu nggak tinggal, artinya lebih besar daripada 0. Atau contoh lain kalau di slide Bapak itu ada tuh kasus penerbangan airplane gitu kan. Tempat tujuan itu tidak sama dengan tempat tujuan itu tidak sama dengan tempat berangkat gitu. Itu sebenarnya kan fakta. Tempat tujuan tidak sama dengan tempat berangkat. Kalau misalnya tempat berangkat sama dengan tempat tujuan, ya berarti dia nggak kemana-mana gitu kan, bukan penerbangan namanya. Ini juga gitu, sebenarnya kan fakta doang gitu, yang sebenarnya bakal selalu true.
Itu yang sebenarnya ada di dalam invarian. Gimana? Dapat nggak Munawarah? Udah agak mulai dapat nih Bang. Jadi ingat aja invarian itu sebenarnya fakta yang nggak mungkin dia bernilai false. Kayak gini misalnya nih, balance ya kan kita nggak ada pay later di sini. Kalau pay later pasti dia kalau kita hitung dia kan sebagai hutang. Kalau hutang dia negatif berarti. Tapi kita nggak ngomong pay later di sini, tapi kita ngomongnya amount. Ini artinya saldo ya. Oh, ini balance. Balance ini saldo. Amount itu jumlah penarikan kalau di sini ya. Jumlah pembayaran. Yang lain invarian ngerti nggak nih kira-kira? Oke, kalau nggak ada yang ini berarti sepertinya ngerti ya. Sepertinya. Karena udah pada dia. Oke, kita lanjut. Kondisi atribut lain. Misal precondition. Ada nggak kira-kira di sini? Kalau menurut abang sendiri precondition di sini ada ya. Ini kan metodenya P gitu. Kita bisa bayar kalau misalnya balance kita itu, saldo kita itu besar atau sama dengan amount. Jadi jumlah pembayaran itu sebenarnya harus sama dengan saldo kita atau lebih besar saldo kita daripada ini. Kalau enggak kita nggak bisa bayar, ya enggak? Ini bacanya ini saldo kita itu harus besar sama dengan amount, jumlah penarikannya. Itu precondition. Precondition itu kan kondisi yang harus terpenuhi sebelum metode ini dijalankan. Ini kan metode pay ini, bayar. Berarti precondition itu saldo kita itu harus lebih besar atau sama dengan jumlah penarikannya. Itu precondition. Atau lebih mudahnya kita bisa coba lihat di sini deh. This that get balance, artinya balance-nya itu besar sama dengan amount. Satu lagi post condition dari metode ini. Post condition, mengulang lagi, itu adalah kondisi setelah metode ini dijalankan. Kira-kira kondisi apa sih setelah metode ini dijalankan? Payment statusnya. Payment statusnya? True. Kita nggak bisa pakai payment status karena dia variabelnya internal doang di sini dan kita deklarasinya itu di sini. Kita cuma di sini di OCL kita cuma bisa akses properti yang ada di kelas atau properti yang ada di parameter. Lihat ini balance, amount, ini doang yang bisa kita akses ya. Karena pengulang lagi di OCL kita nggak bisa deklarasi variabel. Sedangkan di sini variabelnya dideklarasi di sini. Kalau misalnya tiba-tiba kita buat di sini payment status. Payment status sama dengan true itu. Orang yang lihat OCL ini bingung nih, tiba-tiba kok ada payment status, ya nggak? Jadi kondisi ini kita nggak bisa buat dia jadi true. Kira-kira apa sih false condition-nya? False condition-nya itu kita bisa lihat yang pertama dia ngejalanin ini ya, metode ini withdraw. Kita bisa tulis aja nih di sini self dot withdraw. Jumlahnya itu amount. Kenapa kita bisa akses metode ini? Karena dia ada di kelasnya ini nih. Nah, kalau ada kondisi lain yang mau kita tambahin di dalam post condition, kita bisa tambahkan n. Terus kondisinya apa gitu. Cuma abang lebih suka itu turunin aja nih. Enter, cap aja nih. Biar mudah dilihat nih. N.
apa lagi kira-kira? And kita bisa lihat di sini dia nge-returnnya itu payment status. Berarti kita bisa buat end result. Ini keyword yang ada di ini ya. Di di OCL kalau kita mau ngembaliin sesuatu, kita bisa buatnya end result sama dengan apa gitu. Sama dengan yang mau kita return. Karena post conditionnya ini kita menjalankan ini, berarti resultnya kita bakal tulisnya itu jadi true. Ini kondisi akhirnya. Karena kondisi awalnya itu false, kita udah buat di initial value-nya di atas. Nah, kalau di sini kita bisa langsung return resultnya itu true. Bingung ya? Ya memang OCL ini membingungkan. Apalagi kalau kita belum paham gimana. Boleh dari dipahami dulu nih. Oh, ada satu lagi, kondisi post conditionnya. Kondisi post conditionnya satu lagi itu, ini kan konteks kita ini dalam pembayaran ya. Berarti setelah dibayar itu, saldo setelah pembayaran itu kalau ditambah itu ada hubungannya dengan saldo awal. Jadi saldo awal dengan saldo akhir itu pasti ada hubungannya dengan jumlah penarikannya. Mungkin kalau kita buat di sini ya. Kita punya saldo awal, punya saldo akhir, kita punya ada hubungan antara ketiga ini. Ada bang. Ada apa hubungannya? Mungkin dikasih bocoran aja ya. Saldo awal kok dikurang dengan saldo akhir? Gini. Ya benar ya. Itu sama dengan jumlah penarikannya. Benar kan nih? Misal saldo awal kita itu 10.000. Terus saldo akhir kita itu misal 5.000. Nanti kita bisa tahu jumlah penarikan kita itu ada 5.000 juga. Benar nggak? Itu 50.000 bang saldo akhirnya. Oh iya. Salah. Ini. Benar nggak nih? Benar bang. Benar. Statement ini kita bisa masukkan ke dalam post condition. Karena ini kondisi setelah metode ini dijalankan. Kondisinya gini nih. Saldo awal kalau dikurang dengan saldo akhir itu sama dengan jumlah penarikan. Nah, pertanyaannya gimana cara kita modelkan dalam bentuk OCL. Nah, saldo awal, saldo akhir ini kan sama-sama saldo sebenarnya ini. Kita punya namanya self.balance di sini, ya kan? Balance punya kita yang ada di kelas. Cuman kita perlu deklarasi kondisi balance awal sama balance akhir, ya kan? Kalau balance akhir kita bisa tulis self.balance doang. Tapi kalau saldo awal kita bisa tulis caranya self.balance at ini maksudnya balance awal. Jadi variabel balance tapi saat pertama kali metode ini dijalankan. Kita kurang dengan saldo akhir, kita bisa langsung tulis saja self.balance. Karena kita adanya di post condition, artinya metode ini sudah selesai dijalani. Artinya memang self.balance sekarang itu udah saldo akhirnya.
itu sama dengan amount. Oke, kita copy aja nih. Ini. Oke, di post condition kita punya 3 statement ya. Oke, ini aja nih. Kamu yakin bingung? Silahkan bertanya. Mana sih full? Bisa dipahami nggak nih? Bukannya mau bertanya, tapi lebih ingin mencerna nih, Bang. Bagus. Silahkan dicerna. Oke, waktu mencerna selesai. Lanjut dulu ya. Mungkin kalau kita lanjut nih bisa lebih paham. Ada metode lagi, ini kita hapus aja di bawah. Selanjutnya metode top up. Nah, kita lihat dulu metode ini ngapain. Yang pertama, dia menambah balance sesuai dengan amount top up-nya. Udah, gitu doang. Gitu ya. Terus dia ngeprint nih. Tapi di dalam OCL kita nggak bakal tulis print-printnya. Nah, kita nggak butuh itu. Yang kita butuh cuma kondisi-kondisinya doang ya. Buat di dalam OCL. Oke, kita buat dulu konteksnya. Konteks GoPay, namanya pop up. Oke, kecil. Di dalamnya itu ada amount. Banyak itu float. Yang kembaliinnya nggak ada. Itu doang. Initial value nggak ada, dia void. Invariant ada nggak invariant? Kita kasih aja nih, karena pasti sama invariantnya. Sehingga balance itu lebih besar sama dengan 0. Boleh aja ya metode-metode yang berbeda punya invariant yang sama, karena ini konteksnya kan masih sama. Konteks GoPay yang di dalamnya itu ada amount dan balance. Apalagi nih, precondition ada nggak kira-kira? Top up, syarat untuk top up ada nggak? Nggak ada ya. Kok syarat penarikan ada nih? Kok syarat penarikan saldo kita itu harus lebih besar atau sama dengan penarikannya. Tapi kalau top up kan mau saldo kita 0 juga boleh top up, mau saldo kita 100 miliar juga boleh top up. Berarti kayaknya nggak ada preconditionnya. Itu menurut kalian ada nggak precondition atau prasyarat untuk top up? Ya kayaknya nggak ada. Untuk post conditionnya kita bisa tulis hal yang sama, agak beda sih dengan baris yang ini. Ada nggak hubungannya? Saldo awal saldo akhir dengan apa namanya tuh, jumlah. Ada nggak hubungan yang tiga-tiga nih? Hubungan antara ketiga ini? Udah, Bang. Apa kira-kira hubungannya?
Saldo akhir kurang saldo awal sama dengan jumlah top up. Baik deh, saldo akhir kurang saldo awal sama dengan jumlah top up. Benar nggak nih teman-teman yang lain selain Saiful? Kita contohin ya, saldo awal kita misalnya 12.000. Kalau kita misalnya 2.000 nih. Tapi jumlah top up kita sama dengan 10.000. Ya, benar berarti ya. Ini kondisi statement yang bisa kita pakai di dalam post condition. Berarti ada yang mau bantu nih, gimana kira-kira cara untuk buat OCL-nya gimana? Mirip-mirip dengan ini nih. Saldo akhir, kira-kira apa ya? Apa ininya? Sintaknya. Ada yang mau bantu? Saldo akhir, karena kita ada di post condition, saldo akhirnya kita langsung tulis aja gitu, self.balance. Karena self.balance yang ada di post condition itu memang saldo akhir, karena kan post condition itu kondisi setelah metode ini dijalankan. Ya kan? Dikurang dengan saldo awal. Saldo awal sama kayak tadi, self.balance at 3. Bisa buat sama dengan jumlah top up itu ini ya, dalam parameter ya, amount. Nih kita bisa copy cut aja nih ke sini. Oke, gimana? Silahkan dicerna dulu. Ini mau ditanya. Kita hapus saja. Oke, kalau nggak ada, mungkin biar lebih paham kita lanjut ke metode yang selanjutnya. Metode withdraw ini sebenarnya sama-sama aja kayak gini nih. Cuman pasti lebih dikit ininya. Konteks GoPay namanya withdraw, dalamnya ada amount, tipenya float, dan kembaliin apa, nggak ada void. Variannya kita samain aja nih ke di atas. Kalau kita nggak tahu buat apa lagi, post condition ini sebenarnya sama aja kayak gini. Withdraw ini kan penarikan istilahnya. Jadi di penarikan itu kita cuma ngurang saldo awal saldo kita dengan jumlah penarikan. Jadi kondisi post condition itu self.balance at pre, jadi saldo awal dikurang saldo akhir itu sama dengan amount-nya. Gini nggak sih? Iya, kalau withdraw ya. Berarti kan saldo akhirnya itu lebih dikit
Dan selalu awalnya itu lebih banyak. Oke, 2 lagi deh. Ini kita bisa buat konteksnya sama, oke. Nama metodenya itu get balance. Dia nge-returnnya itu float ya. Float. Saya bilang tadi, karena dia ngambilin sesuatu, kita bisa buat initial di sini. Initialnya itu 0 aja kita buat. 0. Ini bebas ya, mau beberapa. Ini get balance, initialnya value-nya 0. 0,0 boleh dibuat lah. Karena ini kan float. Cuma gitu, kita mau buat 0 aja deh di sini. Terus post condition-nya itu result sama dengan self dot balance. Kayak gini. Ulang lagi, result sama dengan itu sama aja kayak return. Terus untuk part di bawahnya yang satu lagi get channel name. Dia nge-return string. Initial value-nya mau buat string kosong aja. Terus post condition-nya itu sama dengan satu ya. Kalau di LCL berarti satu. Oke, sampai di sini silahkan dicerna dan ditanya. Kalau bisa ada pertanyaan ya. biar kalau teman-teman lain yang nggak paham juga tahu. Oke, FYI aja. Kenapa punya bank di sini ada highlight-nya di OCL? Install aja extension namanya OCL. It's good ya, ada extension OCL ini. Kalian install aja. Cuman ini untuk highlighting doang ya. Nggak ada auto complete-nya. Cuman lumayan juga daripada plain text. Kita bisa dapat warna gitu di OCL. Terus buat file namanya .ocl biar kebaca lagi. Izin tanya bang. Ya. Jadi OCL ini cuma untuk penggambaran kode kita aja. Ya. Ya. Namanya modeling language, berarti dia cuma untuk gambarin aja gitu. Dia gambarinnya lewat properti-properti yang kita buat ini. Initial value, invariant, post condition, precondition, gitu aja. Yang kalian harus ingat di dalam ini semua itu harus statement. Jangan ada ini ya, assign value di dalam nih. Kalau OCL itu ada penggunaan yang lain daripada untuk kode? Ya ada, untuk sejauh ini OCL itu cuma untuk membantu developer untuk ngebuat kodenya. Kalau ini kan cuman, nah kalau ini kan kita konversi dari kode ke OCL. Sebenarnya itu OCL duluan, baru kodenya gitu. Cuman agak susah untuk kita pelajari kalau dari OCL baru kode gitu. Lebih mudah kita lihat kodenya dulu nih ceritanya, terus ke OCL-nya. Kalian nggak tahu ya, kalian bakal disuruh OCL dulu atau kodenya dulu, nggak tahu nanti.
apa ya bang? Masih. Yes. Bapak udah kasih tugas tentang OCL belum? Apa tugasnya? Berarti OCL doang itu, nggak ada konversi dari code ke OCL -nya. Oke, berarti kalian OCL dulu baru code-nya. Itu lebih mudah. Maksudnya kalian bebas mau gimanain apa aja gitu di sini, mainin apa aja, nggak mesti terpaku dengan kodenya. Kalau kita kan lihat tadi, lihat code tulis OCL, lihat code tulis OCL. Kalau di sini kalian suka-suka kalian, misalnya kalian mau buat metode apa, misalnya metode withdraw gitu, kalian mau buat di dalamnya tuh ada balance-nya bla bla bla, terus kondisi akhirnya ini, tapi harus sesuai juga nanti ya, harus sesuai dengan cara kerja metodenya. Kok studi kasus kita untuk GoPay ini hasilnya gini nih. Ini udah 9.30. Ini udah habis ya waktunya ya. Ini sebenarnya ada satu. Berarti kalau kita belum ada code-nya nih, berarti kita kayak prediksi gitu ya bang? Iya, memang sebenarnya OCL itu memang nggak ada code-nya, karena kan OCL dulu baru ada code. Balik lagi OCL ini cuman kita ngabarin cara apa yang dilakukan sama metode kita nanti berdasarkan properti ini nih, initial value, invariant, post condition. Nah, 4 inilah minimal. Ini udah cukup deh 4 ini. Kalian kan di kelas diagram punya atribut-atributnya tuh. Nah, kalian bisa manfaatkan atributnya itu. Kalian tulis ya OCL ini. Kalau dalam hal ini misal atribut abang cuma punya satu nih, balance namanya. Kalian tulis juga ini misal. Kalau kalian mau akses atribut kalian self.balance misalnya gitu. Sebenarnya kita punya satu kelas lagi yang mau dibahas sebenarnya, namanya di card ini ada yang beda lagi di sini, ada perulangan misalnya for di sini. Ini kalau kita mau pakai perulangan for itu ada caranya di dalam OCL, dan juga kalau kita mau pakai collection kayak release misalnya array, itu kita punya caranya sendiri juga kalau di OCL. Cuma kayak ini waktunya udah habis, nggak sempat deh kalau kita buat. Kalau kalian memang mau lanjut dikit lagi bahas tentang collection sama perulangan for, boleh-boleh aja sih. Cuman kalian ada kelas nanti kan. Kita sampai jam berapa nih? 30 ya? 9.30, bukan? Oh iya, absen ya. Iya, OCL itu nggak dieksekusi ya. Apa ya, link absennya? Sama kayak ini sebenarnya. / absennya PL. Sama kayak sebelumnya. Ini pertanyaan ini, Bang, kalau udah kita buat code-nya, OCL itu wajib buat lagi, Bang. Nggak perlu lagi sebenarnya. Kalau udah ada code-nya nggak perlu OCL lagi. Cuman kalau kalian mau buat lagi boleh untuk dokumentasi. Cuman seharusnya nggak perlu lagi sih kalau udah ada code-nya, karena OCL itu fungsinya untuk memudahkan kita untuk buat code-nya. Pertanyaan ini berarti OCL itu nggak ada dieksekusi ya Bang? Nggak ada, karena dia bukan bahasa pemrograman. Bang, token untuk absennya apa Bang? OCL 2021.
Full kita sampai 9.30 ya. Saya kurang tahu pasti, tapi yang pastinya tuh jam 10 nanti ada masuk lab lagi, gitu Bang. Karena Bang bilang tadi ada for sama collection satu lagi di OCL. Kalian mau lanjut nggak? Kalau saya sendiri ya, saya pribadi boleh lanjut Bang, asalkan jangan sampai jam 10 karena ada lab lain gitu Bang. Yang lain gimana? Boleh Bang, lanjut aja bentar lagi. Oke, ini mungkin agak ngebut dikit. Nah 30 menit ini sebenarnya kelas yang ini tuh lebih susah daripada kelas yang ini. Oke, kita buat file yang kedua namanya cut.ocl. Paste and package. Oke, kita lanjutkan aja ya ke yang susah. Itu ada di bagian, coba kita lihat dulu deh bagian mana yang susah. Satu, ini salah nih di bagian ini deh seharusnya. Check out status SMT. Oke, yang ini dulu deh, check out ini ya. Jadi check out ini punya kembalian yang boolean, nilai awalnya itu false. Dia fungsinya itu untuk manggil metode ini ya, metode payment status nih. Terus dia manggil metode pay yang tadi kita buat di GoPay ini, pay. Dia manggil itu. Cuman sebelumnya dia ngecek dulu apakah keranjang belanja itu kita tidak sama dengan empty dan channelnya itu tidak sama dengan null. Ya, oke, itu aja sih sebenarnya ya. Dan dia terakhir nge-returnnya payment status. Kalau di sini kan kita untuk ngelihat metode ini ngapain kan dari code. Kalau kalian nanti kan nggak ada code-nya, itu cara ngelihat metode ini ngapain itu kalian yang buat sendiri. Bisa kalian buat nama metodenya ABC, terus kalian deklarasi gitu dalam pikiran, dalam tulisan juga boleh. Metode ini bakal ngapain ya, dia bla 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 bla. Di situ baru ketahuan nanti OCL-nya, invariannya itu apa. Oke, kita coba yang ini ya, boolean check out. Class card ini keranjang belanja artinya. Kita bisa nama metodenya check out. Di dalamnya itu nggak ada apa-apa, terus dia ngembaliin boolean. Value-nya false. Terus invariannya itu kalau kita mau keranjang belanja itu size-nya itu pasti ukuran, maksudnya jumlah barang yang ada di dalam keranjang belanja itu pasti kalau bukan 0 lebih dari 0, 1 atau berapapun itu kan nggak mungkin negatif ya. Kita bisa buat kondisi itu jadi invarian kita karena itu kan fakta sebenarnya ya. Sebelum metode ini dijalankan, saat metode ini dijalankan, sama setelah metode ini dijalankan, jumlah barang di keranjang belanja kita kan nggak mungkin negatif. Kita bisa buat itu self dot, kita punya satu release di sini namanya products. Ini collection kalau kita sebutnya di dalam OCL. Array release, kalau ada hash map kita sebutnya nanti itu collection karena itu koleksi dari banyak data. Nah, sedangkan kita punya satu payment gateway sini namanya channel, nama variabelnya. Jadi ingat dulu ya, kita punya dua atribut di sini namanya products, dia collection, sama channel. Kita bisa akses ini self.products pakai S, karena dia collection, kita bisa pakai operation collection. Kalau di ini ya, kalau di OCL namanya operation collection. Apa aja operationnya kalian bisa cari di slide yang udah abang bagikan di ini di classroom. Kalian bisa lihat di sini collection operationnya itu ada apa aja. Salah satunya itu ada mana dia nih,
Ini axis. Seharusnya ada size. Mana dia? Enggak ditulis di sini. Ada satu collection itu namanya size. Size ini untuk ngembaliin panjang dari collection ini. Dari kondisi kita tadi berarti panjang collection itu dalam artian sekarang berarti jumlah barang yang ada di dalam collection ini itu harus besar sama dengan 0. Nggak mungkin ya nilainya negatif. Ya. Terus untuk preconditionnya itu ada nggak ya? Precondition untuk ini ada nih berarti. Kita bisa lihat preconditionnya itu tadi ada di dalam if. Nah, di sini. Jadi kondisinya itu keranjang belanjak itu tuh nggak boleh empty, nggak boleh kosong berarti. Berarti self dot products itu kita bisa pakai metode mana nih? Ada empty ada. Axis reject is unique, nggak ada. Collection size. Ini ya metode yang tadi dibilang ada namanya size, ada juga namanya is empty ini, ada juga non empty. Yang kita bakal pakai non empty aja nih. Return true if the collection is non empty. Oke. Empty gini. Metode-metode lain yang ada di dalam collection kalian bisa lihat aja slide yang membagikan di dalam classroom. Terus ke post conditionnya ini, karena ini metode check out, post conditionnya apa aja kira-kira ya? Oh ya, satu lagi. Kan ada dua nih, ada N juga di sini. Dan channel tidak sama dengan 0. Kita bisa tambahin itu juga di dalam preconditionnya. Kita bisa tambahkan N, self channel. Tidak sama dengan, itu bukan gini. Di dalam OCL, kalau di dalam pemrograman, tapi kalau di dalam OCL kita buatnya gini nih. Tidak sama dengan 0. Sama kayak di SQL. SQL kan kita buat tidak sama dengan juga gini. Di OCL juga ini. Bisa lebih kurang lebih besar. Artinya tidak sama dengan. Terus di post conditionnya kita bisa buat kondisinya itu di bagian ini ya. Ini aja nih. Nanti channel.pay calculate price. Bisa tambahin self di sini. Self.calculate price. Kita mau akses metode yang ada di dalam ini ya, di dalam kelas ini. Calculate price sendiri itu ada di bagian bawah ini. Apalagi ya? Nggak ada titik komanya. Dan kita tambahin N, result sama dengan true. Okay. Kayak ini aja ya kalau di metode ini. Kalau ada yang lain mungkin nanti bisa ditambahin lagi. Cuma kayaknya ini doang sih sekarang. Nah sekarang kita coba ini ya metode yang calculate price ini. Kita lihat calculate price ini dia fungsinya untuk menghitung harga yang ada dalam produk. Kan kita punya release namanya produk tadi. Di dalam release produk itu dia isinya itu kelas produk. Nah, kelas produk itu dia ada salah satunya ada metode get price untuk dapetin ininya harga dari produknya sendiri. Abang lupa masukin tadi kelas produknya di sini, cuma di dalamnya itu ada satu kelas namanya get price untuk ngembaliin nilai harganya. Dan di sini kita iterasi nih dari produk pertama sampai produk terakhir, terus kita tambahin price-nya itu
berdasarkan produknya itu. Awalnya total price itu 0, cuman seiring iterasi kita akan tambahkan dia berdasarkan produk price. Jadi harga setiap produknya. Nah, caranya kalau kita mau buat di OCL itu kita bisa buat kayak biasa dulu konteksnya, calculate price, dan kembaliin float. Untuk initial value ya itu 0. Terus untuk invariannya kita bisa buat invarian sama dengan ini. Untuk preconditionnya itu kita bisa buat yang ini dulu aja nih. Jadi kita pastikan kalau misalnya produk itu nggak kosong sebelum kita calculate price-nya ya. Kita nggak perlu self.channel tidak sama dengan null di sini karena nggak ngaruh dia dalam metode ini. Kita tahu mana nggak ngaruh itu tergantung studi kasus kita masing-masing. Kalau karena di sini studi kasusnya abang yang buat, abang tahu nih ini nggak ngaruh, ini ngaruh. Cuman kalau kalian buat studi kasus sendiri pasti dapat juga nanti kondisinya. Precondition untuk di sini itu ngaruh nggak dengan kondisi ini misal. Nah, dengan kalau kondisi yang di sini dia cuma ngaruh untuk produknya itu nggak empty sebelum kita ngitung harganya. Kalau misalnya empty kan kita nggak bisa ngitung harganya. Terus di post condition kita bisa return harganya. Cuman di sini kita akan modelkan looping yang ini ke dalam OCL. Caranya itu gimana? Kita select dulu collection kita, products berarti. Terus kita pakai function namanya iterate untuk iterasi si modelnya, si collectionnya. Products.iterate. Nah, di dalamnya itu kita bakal masukin yang pertama singular untuk si produknya ini. Jadi kalau di dalam for each ini kita punya singularnya dulu nih. Kita juga punya gitu di dalam OCL. Kita kasih nama P aja nih biar lebih pendek. Tipe datanya itu products. Datanya itu produk. Nah, ini kelas produk ya, sama kayak gini. Cuman kalau di sini itu pisahannya itu titik 2, kok di sini kita pisahnya itu pakai koma. Dan kondisi setelah komanya itu kondisi yang mau kita tambahin gitu. Kita bisa punya di dalam ini kita bisa buat satu variabel untuk temporary-nya. Misal kita buat aja namanya sum. Terus sumnya itu semading. Sumnya itu tipe datanya itu float. Oke, coba ulang ya. Pertama collection kita, kemudian kita tambah metodenya iterate. Terus parameter pertama kita tambahkan ini singular dari produknya itu, kemudian koma, kita tambahkan iteratornya. Iteratornya itu float di sini, bukan iterator berarti ya, ini variabel yang kita butuhkan nanti. Kalau misalnya di sini kita butuh variabel untuk nampung hasil perhitungannya. Nah, udah 2 nih, kita tambahin yang namanya nih garis tegak ini. Terus di sini kita baru nambahin gitu, sum plus product dot get price. And
di luar ini ya. Di luar apa di dalam? Kayak di dalam and result sama dengan sum. Oke, biar mudah dilihat, kita enter aja di sini. Oke, kurang lebih ini deh. Agak pusing ya, memusingkan memang nih. Intinya ada satu metode yang namanya iterate untuk iterasi. Di dalamnya itu yang pertama kita punya singularnya, kemudian kita punya variabel yang mau kita pakai nanti, kemudian dipisahkan dengan tanda tegak ini, baru kita tambahkan sum di sini. Ya nggak cuman ini ya, ini semuanya apa aja gitu. Cuman karena di dalam ini kita cuman mau nambahin ini ya, total price itu kita tambahin dengan product.getPrice, itu isinya itu di dalam ini. Cuman kita nggak punya variabel total price di sini, kita punyanya variabel sum yang tipenya itu float. Kita tambah dengan product.getPrice dan resultnya itu kita buat sama dengan sum hasilnya. Kayaknya ini di luar ini nih. Abang yakin kalian bingung, karena abang juga sempat bingung tadi. Udah lupa soalnya. Yang mau ditanya silakan ditanya. Saiful ngerti nggak? Jujur bingung sih bang. Bagian mana sih bingung? Apa? Bagian mana bingungnya? Memahami studi kasus yang terutama bang, terutama di situ ya. Jadi kalau kasus kita ini buatnya tuh ini berguna nggak? Gitu bang. Balik lagi itu tergantung studi kasus kita masing-masing ya. Nah, kok studi kasus abang di sini itu kelasnya tentang card. Card itu keranjang belanja. Metode yang ini tadi check out itu fungsinya untuk nge-check out keranjang belanja kita. Kalau kita mau check out, yang pertama kita perlu apa? Yang pertama, yang jelas kita harus hitung dulu berapa harga check outnya, ya kan? Terus kita harus cek dulu misalnya ini kita keranjang kita kosong apa enggak gitu. Terus payment channel kita ready apa enggak gitu. Ini kita cek di sini. Terus baru dibayar di bawahnya nih. Bingungnya emang di sini, di situ sih memang kita mahamin studi kasusnya. Cuma abang yakin kalau kalian punya studi kasus masing-masing, kalian bisa lebih paham deh. Nah kalau misalnya calculate price itu sebenarnya kita iterasi untuk menghitung harganya, harga barangnya. Kalau kita lihat di slide, sebenarnya ada satu metode namanya sum yang kita bisa pakai untuk menghitung ininya, return the sum of all element in the collection. Cara pakai sum itu gimana? Return ini dia nih yang tadi kita buatin yang bawah nih. Jadi di dalam UCL ada dua cara untuk menjumlahkan nilai yang ada di dalam collection. Pertama kita bisa tambahin ini sum. Ini kalau misalnya set kita itu isinya number semua. Ini kan number semua nih ceritanya. Cuman kita nggak bisa pakai ini di dalam studi kasus yang ini karena isi dari collection kita itu bukan number, tapi isinya itu adalah kelas dari produk. Jadi untuk bisa nge-sum kita perlu manggil ini nih,
get price dulu. Nah kalau misalnya studi kasus itu kita number semua gini, kita bisa pakai metode sum ini, atau kita bisa iterasi juga. Kita pakai metode iterate. Dia setiap elemennya ini, singularnya itu dia buatnya metodenya i, nama variabelnya i, terus koma. Untuk penampungnya itu sum, dia buatnya integer, nilai awalnya itu 0. Oke, kita lupa juga buat nilai awalnya tadi ya. Float sama dengan 0. Oke. Dan setelah tanda tegak ini, dia nambahin sum tambah i gitu. Sum tambah i yang ini. Cuman kita nggak pakai i yang ini, karena produk kita itu, produknya itu sama p ya, bukan produk. P doang gitu. Nah kita kan deklarasi di sini p doang. Jadi kita sum p.getPrice. Oke, silahkan dipahami dulu deh. Kalau ada yang mau nanya, abang tunggu sampai ini ya, sampai 55. Kalau 55 nggak ada yang nanya, udah kita tutup aja nih. Kan, mungkin silahkan dipahami dulu deh. Bang Rida boleh tahu nggak, kan ini kan gini ya Bang, apa di materinya Bapaknya tuh masih di diagram kelasnya gitu Bang, belum signifikan ke dalam implementasi ke codingnya Bang. Mungkin barangkali Bang Rida ada diagram kelasnya dari studi kasusnya Bang Rida tersebut, gimana Bang? Ada nggak ya? Coba kita lihat ya. Mau lihat dulu ya. Bentar ya, cari dulu. Oke, ada nih kelas diagramnya. Ini dia nih kelas diagramnya. Kelas yang kita buat tadi itu car ini sama rupi yang ini. Kalau di kelas diagram cuma dikit doang ya. Ini doang isinya. Kenapa? Karena ini di dalamnya ada interface. Dia pakai interface yang ini nih, interface yang ini. Emang nggak saranin kalian lihat kelas diagram ini karena ini lumayan ribet. Ada interface, ada dia implementasi ke sini. Untuk card kita sendiri dia punya interface juga, namanya checkout interface-nya. Cuman kalau kalian mau lihat, abang kirim aja ke grup ya. Ada di praktikum. Save. File Explorer.
Oke, udah dikirim ya filenya. Jadi kalau kalian mau belajar lagi silakan. Kita udah ada di penghujung akhir kelas. Semoga bisa dipahami ya tadi. Makin sulit pasti. PCL pasti sulit, nggak mungkin bisa paham dalam satu pertemuan. Kalian harus belajar sendiri juga. Kami juga gitu dulu, nggak paham. Bapak ada 1, 2, 3 pertemuan juga nggak paham. Belajar sendiri biar paham. Kalian juga gitu. Kami dulu nggak diajarin sama Aslab detail gini di lab. Kami yang belajar sendiri. Kalian seharusnya patut bersyukur diajarin sama Aslab detail gini. Kami nggak. Kami dulu nyari sendiri. Dan ada pembelajaran nih, 2 slide ini bagus. Kalian bisa lihat aja. Plus 1 slide Bapak yang ada OCR-nya. Kalian bisa pelajari 3 slide ini. Dan studi kasus yang ini kalian mau buat kelas-kelas yang lain yang belum kita buat juga boleh. Atau kalian punya studi kasus sendiri juga boleh buat. Ya itu aja untuk hari ini. Untuk terakhir ada yang mau ditanyakan seputar materi juga boleh, yang di luar materi juga boleh. Bang, kode CL-nya boleh kirim ke grup Bang, udah dikirim ya. Tahun kemarin IPS di kelasnya MK. Kami disuruh buat satu studi kasus. Studi kasusnya itu kami cuma buat problem frame sama jelasin pakai video itu doang. Bukan problem frame doang. Apa namanya? Analisis yang di awal, requirement, fakta, dan asumsi itu, plus problem frame. Terus itu dipresentasi, kirim, di-upload lewat YouTube, kasih linknya ke Bapak. Itu doang sih UTS. Kalian seharusnya itu berdua-dua ya. Kalian sekarang udah punya studi kasusnya yang ada di lab ini. Yang udah kalian buat sebelumnya. Tugas kalian sekarang, buatin problem frame dari studi kasus kalian sekarang.
apa yang ada di lab ini untuk UTS di MK juga. Berarti itu jadi tugas kita minggu ini ya. Kalian bawa problem frame dari yang kalian udah submit berkelompok di classroom. Boleh gitu nggak? Nah sebenarnya tergantung kalian sih ini, karena apa yang kalian kerjain di lab sebenarnya bisa dipakai juga untuk UTS kalian, bahkan untuk UAS nanti. Kalian mau dijadiin itu jadi tugas apa enggak? Saiful mau nggak? Nggak tahu jawab sih. Ya, penting makan kawan aja. Sebenarnya kalian nggak, kalau nggak dibuat sekarang nanti juga bakal harus buat sendiri sih memang, karena UTS kalian kalau memang sama kayak kami dulu, tugasnya itu gitu, problem frame sama requirement analisisnya. Udah bang, udah dijelasin kemarin sama bapak. Oh udah, jadi kok ditanya lagi tadi, jadi gimana kalian punya kalian? Yang kayak abang bilang itu. Oh udah, Buat. kalian udah punya studi kasus sendiri? Di kasusnya mungkin nanti kami ambil dari lab aja. Iya, makanya abang sarannya juga gitu, kalian ambil yang punya lab yang kemarin, problem frame-nya juga kalian buat lagi, kalian submit-nya ke UTS juga, ke lab juga submit sama. Kalian kapan UTS-nya berarti deadline-nya? 2 minggu mulai dari sekarang. Berarti tanggal berapa itu? 17 Oktober, Bang. Berarti kita buat, abang buat nanti tempat submit di classroom, kalian submit problem frame-nya aja ya. 17 Oktober juga. Ya. Boleh ya? Oke. Itu aja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.